Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksatia Luhung, NIM F1B19079 dari kelompok 20. Akan menjelaskan modul kit P4, yaitu bagian generator DC penguat luar tanpa beban. Di mana pada percobaan ini digunakan sumber AC 3 fasa, di mana fase pertama berwarna hijau, fase kedua berwarna kuning, dan fase ketiga berwarna merah. Di mana sumber AC 3 fasa ini dihubungkan ke motor. Nah, setelah dihubungkan ke motor, pada bagian motor nanti akan pada bagian garis putih ini akan dihubung bintang, yaitu di sini. Nah, setelah dihubung bintang, baru akan dihubungkan ke bagian netral dari sumber AC 3 fasa di sini. Nah, setelah itu, setelah dihubungkan ke motor, nah setelah itu dapat dihubungkan ke bagian shunt wound machine di sini. Nah, pada shunt wound machine di sini kita akan mengatur untuk mendapatkan tegangan untuk mendapatkan tahanan medan di sini. Nah, sebelum itu kita juga menghubungkan motor di sini dengan tahanan medan di sini menggunakan tacu generator. Di mana pada tacu generator ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan putar dari rotor pada motor ini. Nah, untuk mengetahuinya, lebih dahulu kita menghubungkan bagian positif dari tacu generator ke bagian input pada control unit, dan bagian dari negatif tacu generator dihubungkan ke bagian output pada kontrol unit di sini. Nah, setelah itu kita baru dapat mengetahui nilai dari kecepatan putar atau RPM di sini nantinya. Nah, setelah itu, setelah memasuki tahanan jangkar di sini, tahanan jangkar di sini akan dihubungkan secara ini ke tegangan jangkar, yaitu dengan garis merah di sini. Bagian positif dari tahanan jangkar di sini akan masuk ke bagian input pada tegangan jangkar, sedangkan nanti setelah itu bagian output dari tegangan jangkar di sini akan kembali masuk ke tahanan jangkar di sini yang berwarna kuning. Nah, setelah itu di sini juga terdapat sumber DC, yaitu pada ini. Nah, pada sumber DC ini, bagian positif dari DC ini akan dihubungkan ke bagian inputan dihubung seri ke bagian inputan dari ampermeter di sini. Nah, di sini tuh digunakan alat yaitu multimeter. Nah, tadi dihubungkan bagian positif dengan ampermeter di sini. Nah, setelah itu outputan dari ampermeter ini akan dihubungkan ke tahanan medan. Nah, di sini kita gunakan shunt wound machine ini untuk sebagai tahanan medan dan tahanan jangkar. Nah, pada kondisi ini kita menghubungkan outputan dari arus ini ke tahanan medan di sini. Nah, setelah itu pada tahanan medan, setelah itu pada hasil dari output pada tahanan medan ini akan masuk kembali ke pada DC supply di sini yang garis berwarna biru ini. Nah, setelah itu juga kita di sini melakukan pengukuran tegangan medan yang diatur. Tegangan medan ini diatur nilainya. Nah, setelah itu dengan cara kita menghubungkan bagian positif ini dari DC supply ke bagian input pada tegangan pada alat multimeter ini, dan juga bagian negatif dengan keluaran dari tegangan medan. Sekian penjelasan dari generator DC penguat luar tanpa beban. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul kit bagian 2, yaitu modul kit generator DC penguat luar berbeban. Nah, pada bagian ini di sini juga menggunakan tegangan AC 3 fasa di sini. Nah, pada bagian ini, fase pertama ini masuk ke bagian motor, dihubungkan ke motor. 3 fasa ini dihubungkan ke motor. Fase pertama berwarna kuning, fase kedua berwarna hijau, fase ketiga berwarna merah. Nah, setelah dihubungkan 3 fase ini ke motor, pada motor nanti akan dihubung secara bintang. Nah, pada saat dihubung bintang nanti kan akan menghasilkan netral. Nah, pada netral itu akan dihubungkan ke sumber AC 3 fasa ini nantinya lagi kembali. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan motor di sini dengan shunt wound machine di sini. Nah, pada shunt wound machine ini kita akan membuat kondisi untuk mendapatkan
tahanan jangkar. Nah, sebelum itu kita menghubungkan motor ini dengan tahanan jangkar sini, atau kita sebut tsunami mesin di sini dengan menggunakan tacho generator. Nah, sebelum itu kita akan mengatur tacho generator ini ke control unit, di mana bagian positif dari tacho generator ini masuk ke bagian input pada control unit, dan bagian minus dari tacho generator masuk ke bagian input pada control unit. Setelah kita hubungkan di sini, kita akan nanti dapat mengetahui kecepatan putar dari motor, kecepatan putar dari rotor di sini, dari hasil motor di sini, dengan mengetahui nanti nilai RPM-nya pada di sini. Nah, setelah itu, setelah kita menghubungkannya dengan tacho generator antara motor dengan tsunami mesin ini, kita akan mengambil pertama kondisi tahanan jangkar. Nah, pada tahanan jangkar di sini kita akan menghubung seri. Bagian positif dari tahanan jangkar ini akan masuk ke bagian input pada arus medan di sini yang berwarna kuning, dan hasil outputan dari arus ini akan dihubungkan ke setelah kita menghubungkan antara tahanan jangkar dengan arus medan di sini, dan di sini kita akan menghubungkan nanti tahanan jangkar dengan arus jangkar pada multimeter di sini. Kita akan mendapatkan arus jangkar masuk ke bagian inputan pada arus. Nah, setelah itu nilai arus di sini pada multimeter ini nanti akan dihubungkan ke beban, dihubungkan secara seri, dan akan masuk ke inputan pada beban R. Di sini kita menggunakan resistor. Nah, setelah itu outputan pada resistor itu yang ini nanti akan kembali masuk ke bagian tahanan jangkar. Ini berwarna garis hijau ini. Nah, setelah tadi itu kita akan melakukan hubung paralel antara beban dengan tegangan jangkar untuk mengetahui nilai daripada tegangan jangkar ini setelah kita beri beban di sini. Nah, inputan pada beban di sini akan masuk ke inputan pada tegangan jangkar, dan outputan beban akan masuk ke outputan pada tegangan jangkar di sini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini. Di sini menggunakan DC supply. Nah, pada DC supply ini kita akan merangkai DC ini menuju kepada ampere meter ya. Ampere meter di sini menggunakan ini, yaitu kita akan mendapatkan nilai pada arus medan. Nah, bagian positif dari arus medan ini akan masuk ke bagian input pada arus medan ini. Nah, bagian output dari arus medan ini akan masuk ke bagian pada tahanan medan. Nah, itu tahanan medan ini yang berwarna kuning ini. Nah, outputan pada tahanan medan akan masuk kembali kepada DC supply, itu yang berwarna biru ini. Pada ini juga kita akan memberikan nilai pada tegangan medan. Ini kita mengaturnya. Nah, pada bagian positif tegangan medan ini pada bagian positif pada DC supply masuk ke bagian tegangan pada multimeter ini, dan bagian negatifnya masuk ke bagian keluaran dari tegangan medan. Sekian penjelasan pada modul kit bagian generator DC pengeluar berbeban. Setelah itu saya akan lanjut ke bagian penjelasan modul kit motor DC penguat luar beban. Saya akan lanjut ke penjelasan modul kit ketiga, yaitu motor DC penguat luar berbeban. Nah, pada bagian ini
Di sini menggunakan dua sumber DC supply, yaitu pertama di sini. Nah, pada bagian ini DC supply di sini akan dihubungkan secara paralel dengan tegangan jangkar, di mana pada bagian positif tegangan jangkar ini masuk ke bagian inputan pada tegangan jangkar pada multimeter, dan bagian negatif pada DC supply masuk ke bagian outputan pada tegangan jangkar. Nah, setelah kita melakukan hubung paralel, yaitu kita dapat melakukan hubung seri antara DC supply dengan arus jangkar di sini. Nah, pada bagian ini, bagian positif dari DC supply dihubungkan ke bagian inputan pada arus jangkar. Setelah itu, outputan pada arus jangkar akan dihubungkan secara inputan pada arus jangkar akan dihubungkan secara seri juga ke bagian inputan pada di sini sound 1 meter. Di sini sebelum itu kita mengatur sound 1 meter ini dengan dengan agar kondisinya menjadi tahanan jangkar. Nah, pada outputan arus jangkarnya akan masuk ke inputan pada arus jangkar di sini yang berwarna kuning, dan outputan pada arus jangkar ini nanti yang berwarna biru ini akan kembali masuk ke pada DC supply di sini. Nah, setelah itu kita akan melakukan bagian sebelah sini. Nah, pada bagian sebelah sini juga menggunakan DC supply, di mana pada DC supply ini sebelum itu kita akan merangkai DC supply ini dengan tegangan medan. Nah, ini kita akan merangkai hubung paralel, di mana bagian positif dari DC supply masuk ke bagian input pada tegangan medan, dan bagian negatif dari DC supply masuk ke bagian output pada tegangan medan. Nah, setelah kita melakukan hubung paralel antara DC supply dengan tegangan medan, kita baru akan menghubungi hubung seri antara DC supply ini dengan arus medan. Nah, arus medan di sini kita menggunakan multimeter. Harusnya pada gambar ini lihat seperti ini. Nah, bagian positif dari DC supply masuk ke bagian inputan pada arus di sini. Yang kita gunakan alat ini adalah arus medan, menggunakan multimeter untuk mengukur arus medan, dan outputan pada arus medan di sini akan masuk ke sound 1 meter. Nah, pada saat ini kondisi ini kita akan mengatur sound 1 meter ini menjadi kondisi tahanan medan. Outputan dari arus medan di sini akan masuk ke bagian tahanan medan di sini. Nah, setelah itu tahanan medan itu akan masuk kembali ke bagian DC supply di sini. Nah, juga pada bagian ini kita akan menghubungkan sound 1 meter ini dengan tacho generator. Nah, pada bagian ini kita menghubungkan tacho generator dengan sound 1 meter ini untuk tujuan untuk mengetahui nilai pada kecepatan putar yang dihasilkan pada bagian ini. Dimana dengan menghubungkan bagian positif pada tacho generator dihubungkan ke bagian inputan pada control unit, dan bagian negatif pada tacho dihubungkan ke bagian outputan pada control unit untuk mengetahui nilai pada kecepatan putar di sini untuk RPM-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul kit bagian 4, yaitu motor DC penguat luar berbeban. Pertama-tama di sini kita menggunakan dua sumber, yaitu DC dan DC di sini. DC bagian kiri sini. Pertama-tama DC supply di bagian sini itu akan dilakukan hubung paralel dengan tegangan jangkar, yaitu di sini menggunakan multimeter, di mana bagian positif dari DC supply masuk ke bagian inputan pada multimeter, yaitu tegangan untuk ukur tegangan, dan outputan pada tegangan ini akan masuk ke bagian negatif pada DC supply. Nah, kita melakukan hubung paralel. Setelah itu kita akan melakukan hubung seri antara sumber DC ini dengan
arus jangkar, yaitu yang ini, di mana arus bagian positif pada DC supply masuk ke bagian inputan pada arus jangkar. Nah, bagian arus jangkar ini akan masuk ke bagian pada solenoid mesin di sini. Pada solenoid mesin di sini itu kita mengatur solenoid mesin ini pertama untuk kondisi tahanan jangkar. Nah, yang bergaris biru ini kita lihat hubung ke tahanan jangkar pada solenoid mesin di sini. Nah, setelah itu outputan pada tahanan jangkar ini akan kembali masuk ke bagian sumber DC, yaitu ya di sini garis berwarna hijau ini. Nah, setelah itu baru kita melihat bagian sebelah sini. Nah, DC supply di sini juga pertama-tama kita akan melakukan hubung paralel dengan DC supply di sini dengan tegangan medan. Nah, di sini bagian positif dari tegangan medan masuk ke bagian inputan pada tegangan medan, dan bagian negatif dari DC supply masuk ke outputan pada tegangan medan. Setelah kita lakukan hubung paralel di sini, baru kita dapat menghubung seri antara DC supply di sini dengan arus medan, yaitu di sini arus medan kita mengukurnya menggunakan multimeter. Nah, bagian pada positif pada DC supply masuk ke bagian inputan pada multimeter, yaitu untuk mengukur arus. Yang ini garis merah, dan outputan atau COM dari arus medan ini masuk ke bagian Sun One mesin di sini. Nah, bagian kedua ini kita mengatur Sun One mesin ini untuk dapat terlihat menjadi tahanan medan. Yang garis kuning ini masuk ke bagian E2 di sini. Nah, outputan pada tahanan medan ini akan masuk ke, sebelum itu dia akan masuk ke pengaman termis motor, yaitu pada kita lihat di sini. Oh, salah. Nah, outputan pada tahanan jangkarnya akan masuk kembali kepada DC supply di sini. Nah, di sini. Setelah itu kita akan menghubungkan antara yang pada kondisi awal yaitu tahanan jangkar dengan magnetic power break di sini menggunakan taco generator. Pada taco generator ini dihubungkan menggunakan taco dengan tujuan untuk mengetahui kecepatan putar pada yang dihasilkan pada solenoid mesin ini. Nah, di sini kita akan menghubungkan bagian positif dari taco generator ke kontrol unit, dan bagian negatif kontrol unit ini masuk ke bagian positif pada bagian dari taco generator. Nah, baru dapat mengetahui kecepatan putar, yaitu di sini nanti terlihat nilai RPM-nya. Nah, di sini magnetic power break itu tadi sebelumnya gitu akan dihubungkan ke bagian control unit di sini untuk melakukan fungsi dari magnetic power breaker ini adalah untuk menahan laju dari kecepatan putar, atau bisa juga mengurangi atau memberhentikan kecepatan dari RPM di sini. Maka dihubungkan magnetic power break ini ke control unit. Sekian penjelasan video modul kit P4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.